Hidup itu bukan kompetisi. Hidup itu tidak seperti balapan tentang siapa yang harus duluan menikah, siapa yang harus duluan sukses dan kaya, siapa yang harus duluan kebeli rumah besar dan mobil bagus. Bukan juga tentang siapa yang duluan mencapai garis finish, tapi siapa yang mampu menjalaninya dengan penuh kebahagiaan karena menikmati dan mensyukuri kehidupan itu sendiri. Tentang bagaimana kamu memaknai kehidupan kamu sendiri seperti apa. Kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Karena baik dan buruknya kualitas hidup kamu itu ditentukan oleh definisi atau penilaian yang kamu berikan pada kehidupan kamu sendiri. Kamu tahu, obat yang paling efektif terkadang adalah obat yang terasa pahit saat dikunyah. Tapi kalau udah ditelan, ya udah, pahitnya pun bisa seketika hilang kan kalau kamu dorong pakai makanan atau minuman manis. Ya, walaupun awalnya pahit, prosesnya gak enak, tapi pada akhirnya dampaknya signifikan. Sama seperti hidup. Walaupun sekarang hidup kamu terasa berat, kalau kamu ngerasa hidup lagi capek-capeknya, lagi banyak ngeluh, banyak masalah dalam menjalani kehidupan, banyak ujian, halangan, rintangan, bahkan cobaan. Coba dengarkan ini sambil kamu ngeluh. Silahkan kamu ngeluh. Silahkan dilepasin unek-uneknya. Keluarin semua isi pikiran kamu yang mengganggu fokus dan konsentrasi. Silahkan lepasin dulu beban-beban itu sejenak dari pundak kamu. Kamu perlu rileks. Ingat, kamu boleh ngeluh, tapi please lah, gak perlu menyerah gitu aja di tengah jalan. Akan manis kok pada akhirnya. Sama seperti kamu minum obat tadi, yakin aja dulu. Kalau kamu mau obat yang manjur dalam menjalani dan menikmati hidup, silakan dengar yang satu ini. Tapi saya mau jelasin dulu sesuatu di awal, bahwa manusia selalu terjebak pada rasa penasaran dari segala macam keinginan yang belum terpenuhi. Saat ada sesuatu yang belum dimiliki, manusia cenderung merasa penasaran, bahkan tidak akan merasa bahagia apalagi tenang sebelum hal tersebut bisa didapatkan. Namun ironisnya, setelah sesuatu itu dimiliki, entah benda atau orang, akan cenderung kurang diapresiasi, kurang dihargai, dan kurang dihormati. Karena kenapa? Karena merasa sudah dimiliki. Jadi ya udah, toh udah gak penasaran lagi, kan udah didapetin. Jadi manusia itu sebenarnya hanya terjebak pada ilusi bahwa kebahagiaan hanya akan datang jika sesuatu atau seseorang yang dia inginkan berhasil didapatkan. Tapi sayangnya, itu hanyalah manipulasi pikiran manusia semata yang membuatnya merasa penasaran terhadap sesuatu yang diinginkan. Padahal sejatinya itu sama sekali tidak dibutuhkan. Oh iya, satu lagi. Ini sepertinya akan terdengar sangat naif, bahkan mungkin kebanyakan dari kamu akan skeptis. Apa itu? Bahagia itu tidak melulu hanya tentang uang. Uang yang banyak, sangat banyak. Seberapa besar uang yang kamu miliki, seberapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan setiap bulannya, juga tidak melulu tentang pasangan idaman, good looking yang ideal, rumah besar, mobil mewah, pekerjaan bagus, income tinggi, dan semacamnya. Bahagia adalah tentang bagaimana kamu bisa mengekspresikan perasaan indah itu di momen saat itu juga, beserta kehadiran diri kamu di dalamnya. Bahagia itu bagaimana kamu bisa selalu memaknainya dengan positif dan bisa mengambil pelajaran saat kamu mendapati hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak sesuai keinginan. Bahagia itu bagaimana kamu bisa berterima kasih atas segala hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, selalu luput dari perhatian, yang sering dianggap kecil, sepele, bahkan gak ada artinya. Hal-hal yang selama ini kamu terima,
namun tidak pernah dinikmati prosesnya. Hal-hal yang kamu temui, tapi tidak pernah disadari pengaruhnya. Bahagia adalah tentang hal kecil yang terasa besar, hal biasa yang terasa istimewa, hal sepele yang terasa bermakna. Bahagia itu semu bagi mereka yang selalu sibuk mencarinya di luar. Padahal kebahagiaan itu tidak pernah bersumber dari luar diri kamu. Tidak pernah ada, tidak pernah bisa kamu dapatkan, bahkan rasakan dari apapun dan siapapun di luar diri, melainkan dari dalam diri kamu sendiri. Bahagia adalah tentang bersyukur. Lalu, apa itu bersyukur? Seperti apa syukur itu? Bersyukur adalah ketika kamu merasa berkelimpahan di saat yang sama orang lain merasa kekurangan. Kamu merasa indah saat orang lain menganggap buruk. Kamu merasa cukup saat kebanyakan orang merasa kurang. Kamu merasa banyak saat orang lain merasa sedikit. Kamu merasa puas saat orang lain selalu menginginkan lebih. Kamu merasa selesai saat orang lain terus mengejar ambisi, keinginan, dan selalu memuaskan ego. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kamu ada pendapat. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih.